Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ibadallah, usi nafsi wa yakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, serta semua orang yang mengikutinya sampai akhir zaman. Sidang Jumat rahimakumullah, kita hidup berada dalam perjalanan waktu yang terus merangkak ke depan. Berkurangnya umur kita setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun. Kita pun sudah hampir masuk di penghujung tahun ini. Sementara kesempatan manusia hidup, kesempatan kita hidup dibatasi oleh waktu yang amat sedikit. Laksana musafir yang sedang dalam perjalanan mampir hanya sesaat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berpesan kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Pesan Rasulullah kepada Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seorang musafir. Karena manusia tidak bisa berlama-lama hidup di dunia ini. Saatnya semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka kematian itu akan datang menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Allah akan beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
Jamaah rahimakumullah, Allah Ta'ala akan memperlihatkan seluruh apa yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia. Baik itu perbuatan-perbuatan yang baik maupun perbuatan-perbuatan yang buruk. Catatan-catatan manusia selama hidup di dunia akan Allah perlihatkan. Tentu sebagai bahan renungan dan introspeksi diri, pertanyaannya adalah, dalam waktu yang telah kita lalui selama ini sesungguhnya apa yang telah kita kerjakan? Mari kita tanyakan kepada diri kita. Selanjutnya, apa yang akan kita kerjakan ke depan dari sisa hidup kita yang masih ada? Ini penting agar kita selalu ada perbaikan dalam perilaku kita hidup dan mengharap kehidupan yang lebih baik di kehidupan akhirat. Karena umur itu laksana batu es atau es batu. Dipakai tidak dipakai akan mencair. Dipakai berbuat baik akan habis, tidak dipakai berbuat baik juga akan habis, akan mencair. Tinggal kita mau milih. Jamaah sekalian, memang kalau kita mau jujur, kita hidup di dunia ini betah. Kalau bisa selamanya senang. Walaupun kita selalu dihadapkan pada permasalahan-permasalahan hidup di dunia ini. Kenapa kita betah di dunia ini? Karena ada nikmat Allah di situ. Banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitung. Tapi kata Allah, innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu dolim, ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan. Di antara dua nikmat yang seringkali diingkari oleh manusia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nikmatani maghbun fihi makasirum minan nas. Dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu, dilalaikan dengan kedua nikmat itu, as-sihatu wal faragh. Yang pertama adalah nikmat sehat, dan yang kedua adalah nikmat diberikan waktu luang. Imam Nawawi di kitabnya Riyadhus Shalihin mengatakan bahwa banyak manusia yang terperdaya dengan kedua nikmat itu. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, tidak sedikit orang yang sakit berharap bisa sehat agar bisa beribadah kepada Allah, karena ia hanya memiliki nikmat waktu luang tapi tidak memiliki nikmat sehat. Dalam keadaan sakit masih bisa susah payah datang ke masjid, sholat berjamaah walaupun harus duduk di kursi. Banyak orang yang sakit menangis tak kala adzan berkumandang. Ia rindu ingin datang ke masjid. Dia rindu dengan saudara-saudaranya bersilaturahim. Tetapi Allah ambil nikmatnya, kurangi nikmatnya, tidak diberikan kesehatan. Tidak sedikit orang yang sibuk waktunya, bekerja, kadang-kadang harus melintas ke sana dan kemari, pergi ke sana dan kemari. Tetapi ketika adzan berkumandang, masih bisa menyempatkan diri untuk mencari masjid, mengerjakan sholat berjamaah. Tidak sedikit jamaah sekalian, orang yang sibuk mencari nafkah, tetapi di tengah kesibukan juga ia masih ingin, di tengah kelelahan, kecapean, masih sempat mencari bekal juga, tidak hanya untuk di dunia, tapi juga mencari bekal di akhirat dengan menghadiri majelis-majelis ilmu.
Tapi sebaliknya jamaah rahimakumullah, banyak orang yang diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat waktu luang, bahkan diberikan nikmat yaitu harta yang berlimpah, tapi ia sia-siakan nikmat itu. Rugi, tertipu, terperdaya dengan nikmat itu. Disia-siakan. Sehat punya, waktu luang ada, tetapi tak kala adzan berkumandang, kata muadzin, hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Muadzin berkumandang lagi, diulang tidak sekali, hayya 'alas shalah, kedengaran, pakai speaker kencang. Belum selesai muadzin sampai di situ, hayya 'alal falah, mari menuju kepada kemenangan. Ternyata masih ditipu oleh kesehatan dan waktu luang. Jangankan bergegas datang ke masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah, di rumah kadang-kadang tidak sholat, sekalinya sholat sudah di akhir waktu. Inilah yang dikatakan Nabi, manusia tertipu dengan dua nikmat yang Allah berikan. Satu nikmat sehat, yang kedua adalah nikmat waktu luang. Kalau ini kita tinggalkan, kalau ini kita tidak manfaatkan, kita termasuk orang-orang yang rugi. Jamaah rahimakumullah, ada pesan Rasulullah agar hidup kita tidak merugi, tidak menyesal, dan hidup kita tidak sia-sia. Kata Rasulullah, iktanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Semoga menjadi bahan renungan. Yang pertama, sababaka qabla haramika, waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Untuk anak-anak muda, rugi Anda jika hari ini, besok di usia Anda tidak digunakan untuk menuntut ilmu, baik ilmu dunia dan ilmu akhirat. Tanyakan kepada orang-orang tua yang menyesal ketika muda tidak belajar baca Quran. Menjelang hari tua takut dipanggil Allah, ingin baca Quran dengan susah payah harus belajar. Masih beruntung dia mau. Tetapi kan keadaan sudah berbeda dengan yang waktu muda. Rugi dan sia-sia orang yang di waktu muda menyia-nyiakan waktu muda. Gunakan untuk menuntut ilmu dalam keadaan apapun. Yang kedua, wasihatika qabla saqamika, waktu sehatmu sebelum datang waktu luang. Siapa yang tahu kalau hari ini kita sehat, besok kita sakit? Ada yang tahu kalau hari ini sehat, besok kita masih sehat? Kalau hari ini Allah kasih sehat, kasih waktu luang, kita tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, merugi kalau besok kita sakit, tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau sudah sakit, yang ngatur penyakit. Kata penyakit stroke, Bapak di rumah aja, tidak bisa jalan. Katakan, rugi saya ketika saya sehat, lalu saya sia-siakan waktu sehat itu. Belum tentu kita besok masih sehat seperti kita hari ini. Agar tidak merugi, kita gunakan waktu sehat kita dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, waginaka qabla pakrika, masa kayamu sebelum kamu miskin atau sebelum kamu fakir. Kalau kita kaya, ingatlah bahwa kekayaan itu punya Allah, kapan aja bisa habis. Tidak sedikit orang yang bangga kaya miskin. Kalau sudah jatuh miskin, baru berkata, coba dulu lagi kaya, saya bisa ikut membangun masjid, bisa memberi anak-anak yatim, orang-orang miskin. Sekarang kita ngasih buat hidup sendiri aja Yesus. Karena itu segerakan kita beramal. Kalau kita berharta, kita punya, segera kita infakkan.
Kalaupun kita jatuh miskin, masih ada sisa tabungan yang bisa menemani kelak kita di akhirat. Karena kalau sudah tidak punya, apa yang bisa kita beri? Karena gunakan ketika kita punya, ketika kita mampu, ketika kita kaya, bersegeralah untuk berinfak. Karena kita tidak tahu kalau besok kita akan jatuh miskin. Yang keempat, wa parogoka qabla saglika, yaitu masa luang sebelum datang masa sibuk. Sudah dibahas tadi di atas. Orang-orang yang tidak punya waktu luang, tidak dimanfaatkan, maka sia-sia. Dan yang terakhir adalah wahayatika qabla mautika, hidupmu sebelum datang kematian. Mari kita lihat penyesalan yang Allah tegaskan di dalam surah Al-Munafiqun. Allah menjelaskan tentang orang-orang yang menyesal. Wa'anfiqu mimma rajaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin wa la yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'mal. Allah peringatkan kepada kita ini lagi sehat. Kata Allah, wa'anfiqu mimma rajaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut, infakkan, belanjakan sebagian harta yang aku berikan. Allah perintahkan sebagian, tidak semua, sedikit. Sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kami. Di antaranya kalau kita hadir di masjid-masjid, di mana saja masjid, ada peluang kita untuk beramal. Tidak terasa dengan penuh ikhlas, diniatkan dari rumah, saya ngisi kotak amal itu sebagai keikhlasan kita, tabungan kita yang akan kita gunakan di akhirat. Maka sampunilah anak-anak yatim, ke masjid kita infakkan dengan yang baik. Dengan yang baik. Pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Wa aqridullaha qardan hasanah. Pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Setiap kita memberi, awali dengan sikap ikhlas, berikan yang terbaik, dan kita berharap itulah sebetulnya yang akan kita dapati kelak di yaumul qiyamah. Tapi di dunia pun Allah akan membalasnya. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasanah fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikan berlipat ganda baginya pahala yang mulia. Ketika perintah ini diabaikan, maka penyesalan datang. Fayaqul, berkata kepada Allah ketika sakaratul maut datang, akhir kehidupan kita selesai, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, tangguhkan untuk waktu yang sejenak saja, sesaat saja kematianku. Orang yang sakaratul maut meminta kepada Allah supaya ditangguhkan kematian. Untuk apa? Ta'asaddaqo wa akum minas sholihin, agar aku bisa bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Tapi Allah jawab, wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menangguhkan kematian seseorang jika ajal sudah tiba. Terlambat semuanya. Yang ada adalah kita meninggal, harta yang kita kumpulkan menjadi fitnah, menjadi rebutan para ahli waris yang belum tentu manfaat akhirat. Jangan-jangan disalahgunakan untuk maksiat kepada Allah. Kita rugi tidak mendapatkan apa-apa. Karena mari, selagi kita diberikan umur dan masih punya kesempatan untuk beramal saleh,
Mari kita beramal soleh. Semoga khutbah yang singkat ini menjadi bahan renungan dan ada manfaatnya untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fihi wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum wa li syairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini tentunya tetap kami mengajak pada kita semua, tentunya pada diri saya, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Tetaplah bahwa tidak ada kehidupan yang abadi. Berharaplah kita bahwa kita akan menemui kehidupan yang bahagia di kehidupan akhirat. Mari kita gunakan waktu luang dan kesehatan kita dengan sebaik-baiknya. Ringankan langkah kita datang ke masjid, jangan karena alasan Covid seperti dulu. Kalau masjid ditutup ribut, kira masjid dibuka tidak juga datang ke masjid. Ringankan langkah kita untuk melaksanakan sholat berjamaah, bersilaturahim dengan saudara-saudara kita di masjid. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan memudahkan kita untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Allah